Selamat pagi, selamat bertemu kembali di pembelajaran daring antropologi. Hari ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial, di mana sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu perubahan sosial, apa pengertian perubahan sosial, dan apa faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial yang dibagi berdasarkan kategori dan pembagiannya. Kenapa dikatakan berdasarkan kategori dan pembagiannya? Ada 5 kategori ya, beserta dengan pembagiannya akan kita bahas hari ini. Yang pertama berdasarkan waktunya, yang kedua berdasarkan pengaruhnya, ketiga berdasarkan prosesnya, keempat berdasarkan sifat perubahannya, yang kelima berdasarkan arah perkembangannya. Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama berdasarkan waktunya. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada 2 gambar yang berbeda, di mana gambar ini menunjukkan sistem pertukaran barang dengan barang dan sistem pertukaran dengan uang, sistem transaksi. Nah, kamu mungkin pernah mendengar yang namanya sistem pertukaran barter ya. Kemudian berkembang menjadi sistem pertukaran dengan uang, atau bahkan sekarang kita mengenal yang namanya sistem transaksi online, sistem pertukaran secara online atau transaksi online ya. Nah, perubahan-perubahan seperti ini yang disebut dengan perubahan evolusi. Nah, kenapa dikatakan perubahan evolusi atau perubahan secara lambat? Karena membutuhkan waktu yang sangat lama dan disertai dengan rentetan-rentetan perubahan kecil dan harus melalui tahap-tahap ya. Jadi tidak bisa berubah sedrastis mungkin atau secepat mungkin, tetapi membutuhkan atau berkembang dalam waktu yang lama ya, karena harus melewati tahap-tahap yang dilalui. Nah, kemudian perubahan sosial berdasarkan waktunya juga dibagi menjadi perubahan revolusi. Jadi lawan kata evolusi lambat, kalau revolusi itu perubahan cepat. Nah, perubahan cepat juga dikatakan perubahan dalam waktu yang terjadi secara cepat dan terjadi pada dasar pokok kehidupan masyarakat. Kenapa dikatakan terjadi secara cepat? Karena perubahan revolusi ini disertai dengan gerakan sosial, di mana masyarakat yang ingin menuntut perubahan ya, masyarakatnya yang ingin menuntut perubahan. Nah, kemudian contoh dari perubahan revolusi ini adalah yaitu revolusi industri, yaitu perubahan pada sistem produksi yang awalnya tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Itulah yang kita kenal saat ini konsep pabrik. Nah, sehingga perubahan itu bisa menghasilkan secara efektif dan efisien, di mana efektif artinya menghasilkan cepat, kemudian efisien artinya berhemat ya, hemat waktu. Nah, revolusi ini juga memiliki syarat ya. Perubahan revolusi memiliki syarat, yaitu memiliki tujuan, kemudian memiliki pemimpin, dan memiliki keinginan, dan memiliki momentum ya. Nah, contohnya sewaktu Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda ya, Indonesia menginginkan perubahan sehingga melakukan gerakan sosial ya, gerakan sosial yaitu ingin tujuannya merdeka ya. Nah, jadi perubahan-perubahan seperti ini yang dikatakan masyarakatlah yang menginginkan atau menuntut perubahan itu terjadi secara cepat ya. Nah, jadi itu syaratnya diingat, harus memiliki tujuan ya, kemudian harus memiliki pemimpin. Ibarat kita naik kapal ya, kita tahu tujuannya tapi tidak ada yang memimpin atau tidak ada yang nahkodanya ya, itu sama saja bohong ya. Jadi syarat yang pertama itu memiliki tujuan, syarat yang kedua harus memiliki pemimpin, dan syarat yang ketiga harus memiliki memang keinginan dan memiliki momentum atau di saat yang tepat ya. Kemudian sehingga pemimpin itu dapat menampung aspirasi daripada masyarakat yang menginginkan perubahan. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan pengaruhnya. Nah,
Berdasarkan pengaruhnya juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan kecil. Kenapa dikatakan perubahan kecil? Karena dilihat berdasarkan pengaruhnya pada hanya beberapa orang atau beberapa golongan. Jadi tidak berdampak pada seluruh masyarakat ya. Itu perubahan kecil. Kemudian nah, lawan kata dari perubahan kecil berarti perubahan besar ya. Perubahan besar yaitu berdampak pada seluruh masyarakat ya. Kalau tadi berdampak pada sebagian masyarakat, kalau perubahan besar berdampak pada seluruh masyarakat, yaitu mempengaruhi masyarakat secara luas ya, dan mempengaruhi sistem sosialnya. Nah, jadi contohnya perubahan kecil itu seperti apa ya? Contohnya perubahan-perubahan pada tren fashion ya, pada tren fashion, cara berpakaian. Apakah itu semua berdampak pada seluruh masyarakat? Tidak, tetapi hanya pada sebagian orang yang menyukai tren. Kemudian perubahan besar, apa contohnya ya? Nah, contohnya adalah urbanisasi ya. Urbanisasi, kamu tahu kan arti urbanisasi? Yaitu perpindahan masyarakat dari desa ke kota ya. Nah, itu akan mempengaruhi masyarakat dan mempengaruhi sistem masyarakat di kota. Nah, saking banyaknya misalkan penduduk dari desa melakukan urbanisasi ke kota, sehingga di kota terjadi kemacetan dan terjadi persaingan ekonomi, sehingga menyebabkan banyak pengangguran, sehingga mengakibatkan kemiskinan, bahkan juga mengakibatkan kesenjangan sosial. Nah, itulah perubahan sosial. Nah, di sini ada gambar ya. Jadi coba kamu identifikasi ya, mengapa pada gambar termasuk perubahan kecil ya. Ini tren gaya rambut ya, tren fashion pada gaya rambut ya. Tadi tren fashion gaya berpakaian, sekarang pada gaya rambut. Nah, coba jelaskan mengapa tren pada gambar berikut termasuk perubahan kecil. Nah, nanti kamu menjelaskan ini, kamu tuliskan saja di kolom jawaban, di link jawaban yang ibu sediakan di classroom ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah berdasarkan prosesnya. Nah, perubahan berdasarkan prosesnya yang pertama adalah perubahan yang direncanakan. Nah, perubahan yang direncanakan atau perubahan yang dikehendaki. Kenapa dikatakan perubahan yang dikehendaki ya? Karena ini perubahan yang diharapkan oleh masyarakat dan pasti memiliki agent of change. Contohnya ya, pemerintah menyediakan sekolah gratis ya, menyediakan sekolah gratis itu akan membawa perubahan pada masyarakat yang tidak mampu bersekolah, sehingga karena pemerintah menyediakan sekolah gratis, jadi masyarakat berlomba-lomba untuk menempuh pendidikan. Nah, agent of change-nya di sini adalah sekolah ya, lembaga pendidikan ya. Nah, inilah yang diharapkan masyarakat. Kemudian lawan kata perubahan yang direncanakan. Nah, berarti perubahan yang tidak direncanakan atau perubahan yang tidak dikehendaki. Nah, artinya adalah perubahan yang tidak diharapkan masyarakat. Jadi sewaktu-waktu bisa saja terjadi ya, tidak dapat diprediksi. Seperti contohnya apa? Nah, bencana non alam COVID-19 sekarang ini kan kita tidak bisa prediksi, dan ini juga terjadi perubahan yang sangat signifikan pada apa? Terjadinya PHK, pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran akibat bencana non alam COVID-19. Ini juga termasuk perubahan yang tidak direncanakan atau tidak diharapkan masyarakat. Nah, terjadi PHK karena krisis moneter. Nah, ini juga perubahan yang tidak direncanakan, yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Nah, kemudian identifikasikan kembali jenis perubahan berdasarkan fenomena pada gambar ini. Nah, coba perhatikan ini gambar apa ya. Jadi nanti silakan kamu jelaskan di link jawaban yang ibu sediakan.
Nah, selanjutnya adalah berdasarkan sifat perubahannya. Nah, perubahan berdasarkan sifat perubahannya adalah yang pertama adalah perubahan struktural. Nah, perubahan struktural, kata struktur berarti susunan, ya. Nah, kenapa dikatakan perubahan struktural? Karena pembaharuannya itu secara menyeluruh, karena mengubah struktur sosial semuanya, ya, mengubah struktur sosial semuanya dan menyebabkan perubahan pada lembaga-lembaga sosialnya. Contohnya adalah perubahan sistem pemerintahan dari kerajaan menjadi presidensial. Nah, ini tidak hanya menyebabkan pada satu sistem saja atau satu aspek saja, tetapi kepada menyeluruh, ya, itu perubahan struktural. Kemudian perubahan proses. Nah, perubahan proses adalah bentuk perubahan yang menyempurnakan atau melengkapi, ya, menyempurnakan perubahan sebelumnya, ya. Jadi sifat perubahan proses ini tidak mendasar, tetapi sifatnya adalah melengkapi, ya, dan menyempurnakan. Contohnya apa? Ya, perubahan-perubahan kurikulum yang kemarin Ibu jelaskan, ya, kita dari KTSP kemudian berubah menjadi perubahan K13, dan saat ini juga disempurnakan lagi menjadi perubahan kurikulum revisi K13, ya. Nah, itu dia perubahan berdasarkan sifatnya, ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Nah, gambar berikut menunjukkan sistem pemilihan, ya, sistem pemilihan. Identifikasi jenis perubahan akibat fenomena pada gambar. Nah, ini termasuk perubahan apa? Terakhir adalah perubahan berdasarkan arah perkembangannya. Ya, yang pertama pembagiannya adalah perubahan progres. Nah, perubahan progres itu seperti apa? Kata progres, arah perkembangannya yaitu maju, membawa kemajuan. Berarti perubahan ini diinginkan oleh masyarakat. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya adalah ketika kebijakan pemerintah membangun desa akan membawa perubahan pada masyarakat. Listrik masuk desa, internet masuk desa, membawa perubahan bagi masyarakat. Misalkan ketika listrik masuk desa, masyarakat mendapatkan penerangan. Kemudian ketika internet masuk desa, masyarakat lebih memahami atau lebih cepat mendapatkan informasi. Kemudian selanjutnya adalah perubahan regres, ya. Perubahan regres lawan kata dari progres, berarti arah perkembangannya mundur, ya. Nah, Bu, perubahan sosial bukannya maju semuanya, bukannya membawa arah perkembangan maju, tidak semua, tetapi juga perubahan bisa membawa kemunduran. Contohnya apa? Ya, perubahan ini yang tidak diinginkan, ya. Contohnya adalah di era sosial media sekarang. Oke, kalau kamu mengatakan membawa kemajuan seperti lebih cepat berkomunikasi, ya, lebih cepat mendapatkan informasi, tetapi era sosial media juga bisa membawa kemunduran, ya, dengan adanya pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar, pemberitaan hoax, ya, atau sekarang era sosial media sekarang banyak terdapat kriminal-kriminal seperti perjudian online, prostitusi online, ya. Nah, itu dia perubahan berdasarkan arah perkembangannya. Nah, sekarang coba identifikasi kembali gambar ini. Nah, termasuk pada jenis perubahan apa, ya. Jadi sampai di sini bentuk-bentuk perubahan sosial, ya, berdasarkan kategori dan pembagiannya. Jadi Ibu berharap kalian tetap semangat, ya, masih belajar di rumah walaupun pembelajaran jarak jauh. Nah, kita harus tetap melakukan hal yang terbaik. Terima kasih.